kita akan mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari teman-teman kita dari kelas 11 MIPA. Rekan kerja mereka. Kali ini mereka memiliki peran yang cukup berpengaruh dikarenakan rekan-rekan kerja mereka itu sulit untuk mengetahui rotasi yang harus dilalui agar roket dan juga manusia dapat sampai ke luar angkasa. Yang berikut yaitu pembahasan tentang 3 tokoh utama yang ada dalam film Hidden Figures. Yang pertama adalah Taraji P. Henson. Taraji P. Henson adalah aktris asal Amerika Serikat dan juga bintang-bintang acara TV. Dia di film Hidden Figures ini dia berperan sebagai Dorothy Vaughan. Jadi di NASA ia bekerja sebagai supervisor. Jadi Dorothy ini sering mengalami perlakuan diskriminasi dari rekan-rekan kerjanya yang lain, tetapi ia selalu bersikap sabar dan menerima. Tokoh yang ketiga yaitu General Money. General Money lahir pada tanggal 1 Desember 1985. Ia merupakan aktris, penyanyi, penulis lagu dan juga rapper asal Amerika Serikat. Jadi di NASA ia bekerja sebagai tim pelindung bagian teknik di roket. Jadi pembahasan yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan dari film. Kelebihan dari Hidden Figures ini, film ini mengajarkan buruknya diskriminasi ras dan gender dalam pekerjaan karena penyampaiannya yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Hidden Figures memuat nilai-nilai dasar tentang kesetaraan gender yang cukup dipahami penonton. Selain itu, film ini juga memberi gambaran pada penonton secara garis besar tentang prinsip kerja roket. Yang kedua, kekurangan dari film. Jadi, film Hidden Figures ini mengandung adegan yang kurang layak ditonton oleh anak di bawah umur dan juga sebagian orang yang kurang bersikap kritis dalam memaknai film ini. Ia akan memiliki pandangan bahwa diskriminasi adalah perbuatan yang baik dan patut untuk dicontohkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator karena telah mempersilakan waktu dan tempat kepada saya untuk menjelaskan materi-materi saya. Jadi yang pertama perlu kita ketahui bahwa film Hidden Figures ini menceritakan tentang 2 unsur, yaitu unsur sains dan juga diskriminasi. Yang pertama yaitu unsur sains. Kenapa dalam film ini menjelaskan tentang unsur sains? Di dalam film ini itu menceritakan tentang 3 orang perempuan berkulit hitam keturunan Afrika Amerika yang bekerja di NASA. Lalu mereka bekerja itu tuh walaupun mereka minta tetapi mereka berlakukan diskriminasi. Di sana mereka bekerja di bagian teknik mesin, supervisor dan juga pengolahan angka biometrik. Oleh karena itu, karena berhubungan dengan NASA, kami memasukkan sedikit materi tentang prinsip kerja roket yang berhubungan dengan NASA dan juga sains. Jadi yang pertama yaitu prinsip kerja roket. Suatu roket meluncur karena prinsip aksi dan reaksi melalui hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton tentang gerak benda menyatakan bahwa bila suatu benda melakukan gaya pada benda lainnya, maka akan menimbulkan gaya yang besarnya sama dengan arah yang berlawanan, yang biasa kita sebut dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi, sebelum roket ini dinyalakan, momentum awal dari roket tersebut adalah 0. Jadi, setelah bahan bakar diisi dalam roket dan roket dinyalakan, maka pancaran gas akan keluar dari ekor roket dan mendorong roket tersebut melaju ke udara. Pada gerak inilah, sistem kerja roket menggunakan hukum 3 Newton. Selain membahas tentang unsur sains yang tadi saya jelaskan tentang prinsip kerja roket, terdapat juga unsur diskriminasi di mana mereka bertiga itu mendapat perlakuan buruk dari teman-teman kantornya, yaitu seperti pemisahan perpustakaan, toilet dan juga mesin kopi. Jadi untuk pengertian diskriminasi ini
Diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Biasanya diskriminasi dilakukan oleh suatu golongan dengan populasi yang lebih besar ke golongan lain yang populasinya jauh lebih sedikit, atau yang biasa kita sebut dengan istilah minoritas. Untuk diskriminasi di Indonesia sendiri, kami telah beroleh data dari beberapa sumber termasuk dengan jurnal, yaitu berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau HAM terkait dengan survei yang dilakukan untuk mengevaluasi penilaian publik terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta sebagai bahan refleksi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Survei dilakukan kepada 1.207 warga dengan rentang usia 17 sampai 65 tahun di 34 provinsi di Indonesia, mencatat sedikitnya 101 kasus diskriminasi terhadap ras dan etnis yang dilaporkan kepada mereka. Selain itu, terdapat kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP terbaru turut mengatur ancaman sanksi 1 tahun penjara terhadap para pelaku diskriminasi dan terhadap pelaku diskriminasi yang berkaitan dengan ras dan etnis. Hal itu tercantum dalam pasal 244 tentang tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Yang berikutnya diskriminasi GBT. Jadi untuk diskriminasi GBT itu lebih fokus kepada diskriminasi terhadap kaum perempuan dan juga anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT mengalami peningkatan di tahun 2020 lalu. Laporan kekerasan yang diterima Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebanyak 564 kasus. Kepala Dinas DP3A Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Lian Adriani Enkes, mengatakan angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terdapat sedikit kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Nusa Tenggara Timur. Terdapat pula solusi dari diskriminasi ras perempuan berdasarkan diskriminasi yang telah kami simpulkan tadi, yaitu yang pertama menghargai perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama dengan laki-laki. Artinya, perlakukan manusia dan laki-laki itu, perempuan dan juga laki-laki itu sederajat, karena Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dan perempuan dan laki-laki itu sama. Yang berikutnya memberikan kesempatan kepada perempuan untuk tampil dengan menutupi. Untuk bagian solusi yang kedua ini, kita perlu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin, seperti menjadi pemimpin di depan ruang kelas di depan ruang kelas. Lalu juga mungkin dalam kesempatan tersebut bisa memberikan peluang kepada mereka untuk menjadi ketua OSIS, dan dengan jiwa kepemimpinan mereka mungkin bisa membawa mereka untuk menjadi kepemimpinan lagi di bagian organisasi-organisasi yang lebih besar. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi, yang artinya menciptakan lingkungan tanpa diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sekian dari saya boleh membuka masyarakat. Bahas opini, dikritisi, maka ada pemikiran-pemikiran berdasarkan ada yang mengeluarkan pernyataan maksimal produksi dari situasi di sekolah sini sebagai pembanding untuk sejarah nasional. Sehingga kamu bisa. Tadi saya senang tadi, apakah diskriminasi tadi yang terakhir dari pertanyaan? Yang terakhir itu tentang solusi dari diskriminasi. Bukan lagi. Yang pengertian walaupun mengapa masih ada diskriminasi tentang kekurangan gender. Terus lagi ke belakang. Pertanyaan tiga tempat terakhir. Tindakan kami tentang diskriminasi di sekolah ini. Terus lagi.
Lagi. Kamu catat tidak pertanyaan? Catat. Nah, terus. Lalu tadi, mengapa masih ada diskriminasi? Mengapa ada diskriminasi? Nah, menurut anak-anak semua siswa, itu kira-kira apa? Kalau kamu kritik sebenarnya, dari apa? Aspek apa? Aspek apa? Coba. Sehingga kalau ini diperkenalkan, kamu akan punya tugas di dalam. Jadi kita paksa dia nggak lagi. Kira-kira dari pandangan apa? Tuh. Coba. Sekarang kamu belajar agama tidak? Kemudian kamu pernah dipanggil, didampingi oleh guru BK tidak? Sudah berapa? Dua ya. Yang ketiga, kamu pernah diajari oleh guru sosiologi ada? Ada tidak? Kemudian kamu belajar biologi ada tidak? Ada. Dari poin-poin itu, oke. Kalau kamu berargumen supaya bagus, kamu bisa munculkan saya. Pertanyaan tadi ulang lagi. Mengapa masih ada diskriminasi? Mengapa masih ada diskriminasi? Nah, tadi masih ingat pertanyaan saya tadi. Yang pertama Pak, pernah belajar apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Saya bisa menjawab dari membantu pertanyaan tadi. Coba. Dari dengan apakah coba kamu ambil sudut pandang tadi, sudut pandang pertama dari aspek keagamaan, ya kan? Sudut pandang yang kedua tadi aspek apa? Psikologi, psikologi BK itu sama psikologi. Yang ketiga sudut pandang dari berikut lagi sudut pandang. Kamu harus berdasarkan, silakan coba. Kamu mengambil segmen apa, pandangan apa? Oke, ada hampir tidak? Tidak. Bagus, tidak mau hampir dong? Oke. Baik, terima kasih. Kita dengar coba dia bicara pandang dari tiga dari aspek ini untuk membantu jawaban dari pemerintah. Silakan. Bukan salah persen, tidak ada masalah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya dari keempat aspek yang dinilai, saya mengambil aspek agama dan aspek sosial. Nah, dari aspek agama, mengapa diskriminasi itu masih ada? Karena adanya seperti yang kita pernah dapat moderasi sebelumnya untuk literasi tersebut, di mana banyak masyarakat yang belum mengerti tentang moderasi beragama, sehingga adanya sekat antara komunitas agama A ataupun komunitas agama B, sehingga adanya tindakan diskriminasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian dari segi sosial, nah kalau dilihat dari segi sosial, kehidupan masyarakat itu tidak seimbang. Ada yang bergolongan rendah, ada yang bergolongan tinggi. Nah, diskriminasi di sini bukan hanya tentang etnis, tetapi juga bisa berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, seseorang bisa saja melakukan tindakan diskriminasi, contohnya minta maaf misalnya menghina temannya yang sepatunya jelek begitu. Nah, itu adalah salah satu contoh diskriminasi. Kemudian yang ketiga dilihat dari sikap biologinya. Nah, kalau kita lihat kan manusia tidak selamanya sempurna. Mungkin ada yang minta maaf secara fisik. Nah, dari situ nanti pasti akan ada tindakan diskriminasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kemudian yang keempat tadi itu berkaitan dengan yang Pak sampaikan itu guru BK. Nah, di sini mungkin tindakan diskriminasi yang dilihat itu bagaimana para siswa-siswi dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, sehingga dari hal tersebut mereka akan mencoba ataupun orang mungkin bukannya, karena terkadang kebanyakan yang melaporkan tindakan diskriminasi itu bukan orang yang mengalami diskriminasi,
tetapi orang lain yang melihat hal tersebut kemudian melaporkan begitu. Nah, orang yang mengalami diskriminasi dia mengalami tekanan sehingga tidak melaporkan ataupun menyampaikan apa yang dia rasakan, sehingga guru BK hadir untuk bisa menjelaskan ataupun mencari jalan keluar dari konflik ataupun masalah yang telah terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Siapa mau menjadi moderasi pemikiran kita dengan argumen yang ini kemarin kita mulai kerangka berpikir tadi. Siapa mau menjadi penengah, ya kan, penghubung? Ayo, silakan. Saya kan, supaya kelas itu susah hidup. Belum tentu dia bicara itu argumentatif, ya kan? Mungkin arah lain, silakan. Baru kita lempar kepada guru biologi bisa dijelaskan seperti apa, sosiologinya seperti apa. Kamu tangan buat Padra kepala akan menjelaskan biar himbuan ini. Oke, ayo. Siapa lagi? Pembantu dulu. Jangan satu. Supaya ada moderasi. Ada pendengar. Oke. Halo. Lihat sini. Lihat mata sini. Lihat sini. Lihat Bapak ya. Yang kedua, ini sudah bagus ini. Sudah. Yang kedua siapa lagi? Supaya ada pembanding, ya kan? Statusnya tidak boleh. Ayo, siapa? Dan kerangka tadi. Gimana? Masa hanya satu orang? Nah, coba. Loh. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selsi dari kelas 12 MIPA. Terkait dengan penjelasan yang sudah diberikan kepada teman saya Dewi Modesta mengenai 4 hal yang sudah diberikan kepada Bapak, di sini saya sebagai penengah, berdasarkan perspektif saya sendiri, diskriminasi itu 4 aspek yang tadi sudah dijelaskan. Baik, yang pertama tadi ada aspek agama. Dari aspek agama, kita bisa mengetahui bahwa setiap agama itu memiliki kepercayaannya masing-masing. Setiap agama memiliki ajarannya masing-masing mengenai hal yang baik. Di sini berbicara mengenai diskriminasi. Diskriminasi itu sendiri adalah suatu tindakan bagi saya yang membuat mental atau psikologi seseorang itu terganggu. Sebagai penengah, di mana adanya kesadaran diri dari setiap masing-masing individu mengenai pemikiran yang ia tuangkan, apakah pemikiran itu bersifat kritis ataukah tidak terhadap suatu tindakan diskriminasi yang dilakukan. Yang berikut ada bimbingan konseling yang sudah disampaikan. Baik, yang berikut ada bimbingan konseling psikologis. Psikologis seseorang dengan yang lain sudah pasti berbeda. Ketika seseorang melakukan diskriminasi, contohnya nih, saya merasa bahwa saya ini memiliki diri yang bisa dikatakan mungkin lebih baik dari orang lain, dan hal itu menimbulkan kepercayaan diri saya yang membuat saya merasa bahwa diri saya ini sudah sangat kuat dibandingkan dengan orang lain. Dan hal tersebut, dengan adanya rasa percaya diri saya, membuat saya merasa bahwa saya bisa saja melakukan diskriminasi kepada siapa saja karena kepercayaan diri saya yang sangat
ada biologis. Baik, yang berikut ada sosiologis. Sosiologis berdasarkan pengertian saya sendiri itu di mana interaksi atau kehidupan sosial antara seseorang dengan masyarakat atau seseorang dengan individu lainnya. Ketika adanya hubungan interaksi atau hubungan sosiologis yang terjadi, bisa saja kita bisa membangun hubungan interaksi dengan orang lainnya itu dengan berdasarkan pemikiran atau hal-hal yang negatif. Sudah seperti yang dijelaskan bahwa diskriminasi yang dilakukan itu adalah suatu tindakan yang tidak baik. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita menanamkan tindakan bully kepada orang lain dengan melihat bahwa kekurangan yang ada pada seseorang atau suatu hal yang menurut kita itu sangat tidak sesuai, seperti diskriminasi yang dilakukan, diskriminasi fisik, diskriminasi ras atau agama dan lain sebagainya. Dan yang berikut ada diskriminasi biologis. Selamat yang harum. Tidak ada yang salah, semua benar. Daripada pelaku. Jadi sama-sama baik pelaku maupun korban mengalami penurunan kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya guru sosiologi. Untuk masalah diskriminasi yang kita bahas pada hari ini, sosiologi itu belajar tentang masyarakat. Nah, masyarakat itu sangat beragam, masyarakat multikultural. Nah, tentunya dalam masyarakat yang beragam itu terdapat banyak perbedaan. Ada perbedaan pendapat yang sudah kalian dengarkan, ada perbedaan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Dan itu tentu saja bisa menyebabkan yang namanya diskriminasi. Itu pasti ada. Dan solusi yang bisa diberikan dari sosiologi adalah bagaimana kita memahami orang lain. Karena kita hidup sosial, hidup bermasyarakat, jadi kita harus memahami orang lain, kita harus mendengarkan pendapat dari setiap orang. Terus kita harus paham bahwa kita berbeda suku. Jadi kita juga harus memahami suku orang lain. Jangan menganggap diri kita yang paling benar ataupun paling baik. Itu saja dari saya. Mau guru siapa lagi? Mana orangnya? Coba. Mohon perhatiannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya guru biologi SMA 1 Arnus Jansen. Saya akan melihat diskriminatif dari segi biologi. Nah, dari segi biologi kita tahu, pada umumnya kita lihat bahwa banyak sekali ada manusia yang minta maaf punya kelainan atau cacat. Nah, di situ banyak sekali anak-anak yang bertanya, misalkan dalam pelajaran, Ibu, apa perbedaan, kenapa ada yang kulitnya putih sekali? Nah, itu terkait dengan penyakit albino. Jadi itu saya selalu menjelaskan mereka secara sederhana yang dapat dimengerti oleh anak-anak SMA. Misalkan mereka bertanya seperti itu, saya akan menjelaskan bahwa itu karena adanya kekurangan pigmen melanin dalam kulit manusia. Jadi kalau kalian melihat ada hal-hal seperti itu, kalian tidak boleh mendiskriminasi atau membuli, karena itu bukan salah anak tersebut, tetapi itu karena gen, karena sesuatu yang sudah dari dalam. Jadi tidak bisa kita buat apa-apa.
Lalu setelah itu mereka balik lagi bertanya, ibu kenapa ada laki-laki yang punya rambut di telinga atau di mana? Itu sering saya dengar. Lalu saya sering menjelaskan mereka itu karena adanya kekurangan kromosom, karena pada manusia itu ada 46 kromosom, 22 kromosom tubuh dan 1 kromosom kelamin. Jadi kalau misalkan salah satu kromosomnya hilang pada 22 kromosom itu akan menyebabkan kelainan penyakit. Contoh banyak sekali kita bisa lihat ada pertumbuhan raksasa, ini disebabkan oleh hormon pertumbuhan. Dan saya selalu menjelaskan mereka sesuai dengan ilmiah atau medis, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang lain yang tidak memiliki kekurangan dan tidak mereka ini, mereka melihatnya dari segi sains. Mungkin itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Kepala dinas, Bapak Ibu Guru, adik-adik semua, dan kepala sekolah, dapat saran tentang diskriminasi dari segi agama, berarti kita melanggar ciptaan Allah. Allah menciptakan kita gambar dan rupa Allah. Membuat diskriminasi, dengan kata lain kita berdosa. Di satu pihak kita menghujat Allah, kita menghujat teman yang adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Ini untuk adik-adik semua kita dapat dalam belajar agama tentang keluhuran martabat manusia. Untuk keluhuran martabat manusia atau juga keunikan-keunikan di dalam diri kita. Setiap orang memiliki keunikannya. Karena itu kita tidak menyepelekan teman dengan kata itu mendiskriminasi kau begitu, muka kau begitu. Kalau kita katakan muka kau begitu, berarti kita ngomong tentang wajah Allah. Wajah Allah itu adalah wajah kita. Sekian, terima kasih. Masih ada juga? Mas? Tangan dulu kita semua. Pada pagi hari ini saya hadir, saya mengundang pelaku sutradara film Tautan. Namanya Pak Peter Kempo. Atas ide kepala sekolah, kamu mau dengar ilmunya tidak? Tadi kepala sekolah sudah bisik-bisik, ini acara apa? Pasti terus supaya papi alurnya jelas sesuai dengan harapan. Ini kan acara mau selesai supaya alurnya jelas. Tadi durasinya berapa menit? Cukup lama ya. Tapi karena beliau adalah panjangnya, paling dia butuh 3 menit. Langsung dia memberi masukan ini cerita kritikal ini. Pasti sudah mendengar pelanggaran dan melapor ini dengan baik. Kemudian buat beliau. Kita butuh putar ulang, karena saya juga terlambat, tapi kita terlambat, kalian menjawab. Bisa putar ulang tidak? Hanya butuh waktu 3 menit lah, orang sudah bisa lihat untuk membantu pemahaman kita di sini. Saya berharap selesai
tindak lanjut secara konkretnya apa yang harus dilakukan sekolah ini dengan kedatangan beliau di sini? Atau kami gantikan? Oke, mari kita lihat sebentar. Oke, mari kita lihat. Baik, terima kasih Pak Kades. Salam hormat semua. Adik-adik ya. Ini kelas 1, 2, 3 ya? Oke, jadi begini. Adik-adik kalau mau menonton film tadi baca judul sudah tahu. Dan tadi bilang film tersembunyi kan. Tinggal adik-adik melihat ini apa yang dia sembunyikan. Ilmu teknologi kan, sosial kan, budaya kan, ya kan? Tapi ada satu hal yang perlu adik-adik tahu agar tidak liar di dalam menilai sebuah film. Ini film dibuat di mana? Di Amerika. Benarkah kultur dengan kita orang NTT? Betul tidak? Adakah diskriminasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh antagonis itu sesuai dengan budaya kita orang NTT atau tidak? Ya adik-adik, jadi mungkin ini masukan Bapak Pakar, teman-teman yang mencari jalur film. Nah, tentunya mempertimbangkan pola pikir anak kita jangan sampai liar, jangan sampai budaya Amerika dipakai menjadi pola pikir mereka dalam film ini. Tapi bukan berarti ini tidak ya, saya tidak ya. Jadi adik-adik dalam melihat sebuah film dijadikan sebuah makanan tentu perlu nilai-nilai yang ada di dalam kan. Jadi film ini dibuat tahun berapa, hidup masyarakat di Amerika tahun itu, kira-kira bagaimana? Apakah sama dengan orang NTT kalau marah pakai diam-diam, atau orang Amerika langsung strike, ya kan? Atau menghina seseorang? Apakah di Amerika itu sama dengan NTT? Kalau kita orang NTT menurut saya tidak, kita menghina tidak terang-terangan kan? Orang salah saja kita malu-malu kritik, ya kan? Dan ini berarti bukan suatu diskriminasi, menurut pola pikir orang-orang kita. Ya, jadi kadang-kadang kita mengadopsi film luar untuk menjadi materi edukasi Bapak Kades, tapi hari ini jujur baru saya terbuka bagaimana mengkritisi film diberikan ruang oleh Pak Kades yang punya kuasa seni budaya di NTT. Jadi adik-adik kalau saya jujur, film itu perlu kita lebih bagus tentang film dokumenter. Saya sutradara fiksi adik-adik yang tadi. Jadi saya produksi di Jakarta, cari hidup di Jakarta karena waktu itu film di NTT belum dilihat sebagai suatu metode sistem pendidikan bagi anak-anak. Jadi kami lari ke Jakarta, itu film Aisyah biarkan kami bersaudara, saya di dalam. Saya berpikir, jadi saya dipanggil oleh Hermi Novianto untuk bercerita mengenai Cynthia Carodia Bella dilempar oleh orang Katolik. Saya bantah. Saya bilang tahun 1500 orang Katolik dan orang Islam sudah hidup berdampingan kok dari Solo. Kenapa ini film dipakai? Ini kita benturan. Saya kasih pemain dari NTT, saya casting, saya tidak ikut dalam produksi. Tapi saya tahu akar sebuah film ada. Akarnya satu.
Apakah film ini ada kepentingan pendidikan atau ini kepentingan bisnis? Nah, jadi kalian menulis makalah dia dulu cerita tahun berapa, di mana, benarkah dengan daerah kita, apakah tidak? Berani menulis tidak, daerah kita tidak begitu. Takut ibu guru, bapak guru kita menulis, iya di NTT itu yang 3 orang tadi itu orang hina-hina, orang bikin susah dong. Padahal tidak kan? Orang NTT besok adat kita sudah ada lagi. Jadi diskriminasi yang terjadi di NTT itu bukan ciri kita, ya. Tetapi bahwa itu melanggar aturan agama benar. Jadi adik-adik saya kasih 2-3 menit itu. Jadi menjadi seorang penulis, saya berawal dari penulis skenario film. Pada pertimbangan menulis dari sisi ekonomi apa yang kita harus tahu, sisi pendidikan, budaya apa, dan itu harus dimasukkan dalam sebuah film. Perjalanan sebuah cerita, trik-trik ini harus masuk. Dari mana film ini berada bisa kita taruh pakai simbol ibu-ibu bapak. Misalnya kita bikin film di Indonesia, tentunya ada kota Jakarta. Seperti di NTT ada patung kita Persebaya. Jadi trik gambar 5-6 detik menggambarkan di mana film ini diproduksi. Kemudian kita paparkan ada kasus, ada penghinaan, harus ada tokoh yang membela. Jadi orang kenal ada 2 tokoh, apa protagonisnya kan? Padahal ada 5. Tokoh protagonis punya teman 2 orang. Tokoh kanan yang sedikit cenderung membela dia, tokoh kiri cenderung menghina dia, tapi tidak sampai jadi musuh. Ya, jadi tapi tidak sampai jadi musuh. Ulang, tokoh protagonis harus disertakan dengan 2 tokoh, yang mana tokoh kiri, tokoh kanan. Tokoh kiri itu cenderung menghina, menjatuhkan, tapi tokoh kanan itu cenderung membela. Tetapi mereka tidak bermusuhan. Yang tidak membela pun tetap teman lain dia. Terus tokoh antagonis juga punya teman 2. Satu tokoh yang hantam betul-betul, ayo kita fitnah dia, kita disindir dia. Asal tokoh bilang, iya tapi jangan terlalu banyak. Maka tokoh ini menjadi enak dalam sebuah film. Ada film yang manjur ada begini. Tokoh hanya 3 nih. Yang membela antagonis kok, protagonis kok tidak ada.